Kaisar Agung. Pada saat ini, Molly tergantung di dalam gua, dan aura kaisar yang tak berujung mekar, seluruh tubuhnya mempesona, dan setiap kulit, tulang, jeroan, meridian, dan bahkan rambut mengandung kekuatan ilahi dari hukum agung, seperti jika itu bisa menembus langit dan menyapu langit, kekal. Apakah aku telah menembus Kaisar Agung? Molly bergumam, merasa bahwa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Tiba-tiba dia mengepalkan tinjunya, dan berdengung. Begitu dia mengepalkan tinjunya, niat membunuh yang mengerikan meledak, dan kekosongan mengelilinginya. Runtuh, seluruh gua bergemuruh dan meraung, seolah-olah akan meledak di tempat. Selain itu, aura menakutkan yang tak terlihat memenuhi udara, mengganggu kehampaan di sekitarnya. Formasi jiwa 4 gambar yang awalnya menyelimuti kekosongan di dalam gua tiba-tiba berbunyi klik dan runtuh dalam sekejap. Leluhur hantu gargoyle dan orang lain yang mengendalikan formasi semuanya. Dengan erangan teredam, bagaimana aura kaisar ini bisa begitu menakutkan? Kaisar Simei tidak bisa menahan diri untuk mengubah ekspresinya. Meskipun Molly di depannya baru saja memasuki alam Kaisar Agung, aura menakutkan di tubuhnya bahkan lebih pantang menyerah daripada miliknya, seolah-olah dia berada di level yang sama. Bagaimana ini mungkin? Meskipun dia terjebak di sangkar laut mati, dia tidak membuat kemajuan selama bertahun-tahun. Meskipun penindasan terhadap kuil pembunuhan terbalik menyebabkan kerusakan yang sangat serius pada jiwanya, hal itu juga membawa pelatihan yang sangat kuat pada jiwanya. Bagaimana seseorang yang baru saja memasuki alam Kaisar Agung bisa dibandingkan dengan dirinya yang telah tenggelam dalam Kaisar Agung selama bertahun-tahun? Hahaha, kekuatan Kaisar Agung, saya tidak menyangka bahwa saya benar-benar melangkah menjadi Kaisar Agung. Molly telah sepenuhnya memblokir persepsi sekitarnya pada saat ini, dan tenggelam dalam kekuatan mengerikan dari tubuhnya. Matanya penuh dengan air mata dan dia sangat bersemangat. Bertahan dari situasi putus asa, dia hampir mati sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada saat kritis, dia adalah berkah tersembunyi. Tidak hanya dia bertahan, tetapi dia juga menerobos ke alam legendaris Kaisar. Ini membuat Molly merasa sangat gembira. Pada saat ini, Molly merasa selama dia memukul, seluruh dunia akan hancur oleh pukulannya. Selamat Tuan, selamat Tuan. Pada saat ini, suara ngeri bergetar di benak Molly. Hah! Jiwa Molly melihat ke dalam dan menatap langit di atas lautan jiwanya sejenak. Dia melihat bahwa di kedalaman lautan jiwanya, aura dingin yang menakutkan dunia sedang melonjak. Teror aura ini membuat sebelumnya utusan suci teratai hitam yang hendak merebut tubuhnya. Menekannya di sini, tidak bisa bergerak. Kamu belum mati, Molly berkata dengan cemberut. Dia hampir melupakan orang ini ketika dia menerobos sebelumnya. Ledakan. Sambil berpikir, aura dingin yang menakutkan naik ke langit dari lautan jiwa Molly, dan langsung menangkap utusan suci teratai hitam dan mengikatnya di sana. Tuanku, selamatkan hidupku. Wajah utusan suci teratai hitam berubah, dan dia buru-buru berkata dalam ketakutan, bawahanku Hei Lian telah menyinggung keluarga kerajaan sebelumnya, dan aku pantas mati, hidup dan maafkan saya atas ketidaktaatan saya. Saya bersedia mencurahkan seluruh energi saya di masa depan. Ikuti perintah Anda, layani yang mulia, dan jangan pernah berani berpikir dua kali. Petik 2. Utusan suci teratai hitam terikat erat dalam kehampaan, dan Lian berkata dengan ngeri. Kekuatan jiwa yang menakutkan dari Demon Lee membuatnya secara naluriah meringkuk, dan kedua kakinya yang putih kaki panjang dijepit erat, dan cucu menyedihkan dan memohon. Dia jelas merasakan kekuatan mengerikan melonjak di benak Molly saat ini. Kekuatan ini berasal dari keluarga kerajaan abis. Mereka adalah yang tertinggi. Selama pihak lain punya pemikiran, dia bisa dimusnahkan. Dia akhirnya datang ke dunia bawah ini, bagaimana dia bisa mati di sini seperti ini? Dia tidak ingin mati, ingin hidup.
Mata Molly dingin, selamatkan hidupmu, kamu mencoba mengambil tubuhku lebih awal, yang hampir menyebabkan kematianku, dan aku tidak bisa menyelamatkan Tuan Qian. Tidak apa-apa jika kaisar ini jatuh, tetapi jika tidak ada yang bisa selamatkan Tuan Qian karena ini, menyebabkan dia sangat menderita. Bagaimana aku bisa mengampunimu? Boom! Saat kata-kata Molly jatuh, kekuatan menakutkan muncul dari udara tipis dari lautan jiwanya, langsung menahan utusan suci teratai hitam. Tidak, tuanku, selamatkan hidupku, aku tidak bermaksud begitu. Utusan suci teratai hitam langsung berteriak ngeri. Kekuatan yang lahir dari udara tipis ini mengandung paksaan kemauan dari tingkat yang lebih tinggi. Rasanya seperti dewa hukuman, dan itu ingin memusnahkan jiwanya. Jiwa utusan suci teratai hitam sebenarnya mulai menghilang sedikit demi sedikit, seperti kucing yang tertiup angin. Pada saat ini, sebuah suara yang dalam tiba-tiba terdengar, "Nak Molly, mohon tunggu sebentar." Molly menoleh dan leluhur iblis Lohu-lah yang berbicara. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Leluhur iblis Lohu, mengapa kamu ingin menghentikanku membunuhnya?" Dan saat Molly berbicara, utusan suci teratai hitam yang jiwanya menghilang tidak lagi dimusnahkan dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya mereka seperti sapi dan domba yang dibiarkan disembelih, melayang di udara, tampak putus asa dan ketakutan, dengan air mata berlinang. Keinginannya membeku, dan jiwanya tidak bisa bergerak sama sekali, dia hanya bisa memandang leluhur iblis Lohu dengan putus asa, penuh harapan dan ketakutan. Leluhur iblis Luohu meliriknya dan terkekeh, "Nak Molly, bukankah orang ini mengatakan bahwa kamu berasal dari keluarga kerajaan Abis? Kamu pasti tahu banyak tentang Abis. Akan sia-sia jika membunuhnya. Setidaknya kita bisa mencari tahu lebih banyak tentang hal itu." Apa yang perlu kamu klarifikasi? Molly mendengus dingin, "Aku Molly, bagaimana aku bisa menjadi keluarga kerajaan Jurang Maut?" Leluhur iblis Lohu terkekeh, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja saya tahu bahwa Anda tidak ingin menjadi keluarga kerajaan yang dalam Jurang Maut, tetapi jika menyangkut identitas dan asal-usul Anda tidak boleh bingung. Selain itu, orang ini tidak berguna bagi Anda. Itu tidak berguna bagimu, tapi mungkin berguna bagi anak itu Qin Chen, bukankah sia-sia jika membunuhnya seperti ini?" Itu benar. Mata Molly berkedip dan dia mengangguk sedikit. Leluhur iblis Lohu benar, identitasnya tidak penting, tetapi jika orang ini berguna bagi Qin Chen, bukankah dia akan salah membunuhnya? Memikirkan hal ini, Molly tiba-tiba menghela nafas. "Sialan, aku seorang kaisar yang kuat, apakah aku perlu mempertimbangkan pemikiran anak itu Qin Chen? Benar-benar konyol." Namun, meskipun dia bergumam di dalam hatinya, dia tidak terus mengambil tindakan. Sebaliknya, dia mendengus dingin, Demi Luohu. Demi aku akan mengampuni hidupmu dulu." Kata-kata itu jatuh, dan dengan keras, tekanan kemauan tak berujung yang menahan utusan teratai hitam menghilang. Utusan teratai hitam menjadi rileks, dan terjatuh lemas dalam kehampaan karena ketakutan, terengah-engah. "Terima kasih, keluarga kerajaan. Berkat rahmat tidak membunuhmu, bawahanku bersedia menjadikanmu sebagai tuanku dan melayanimu mulai sekarang." Utusan suci teratai hitam mengabaikan rasa takutnya dan buru-buru berbaring di tanah, berlutut dalam-dalam, dan berbicara dengan gemetar. "Keluarga kerajaan. Orang di depannya pasti keluarga kerajaan Abis." Utusan suci teratai hitam gemetar di dalam hatinya. Saat Molly mengambil tindakan barusan, jiwanya benar-benar kosong, dan dia tidak dapat membentuk perlawanan sama sekali. Ketika pihak lain memikirkannya, dia seperti ikan di talenan, dan hanya bisa disembelih oleh pihak lain. Perasaan ini sungguh mengerikan. Kecuali keluarga kerajaan Abis, utusan suci teratai hitam tidak dapat memikirkan kemungkinan lain. "Layani aku." Molly mencibir.
Aku punya Tuan Qian, apakah aku memerlukan layanan orang ini? Aku terlalu malas untuk memikirkannya. Bas. Surat wasiat Molly langsung menarik diri dari lautan jiwa dan kembali ke tubuhnya. Matanya terbuka, dan di sana adalah semburan cahaya ilahi hitam. Kilatan. Kemudian dia melihat Qin Chen, Kaisar Netherworld dan yang lainnya mengelilinginya, menatapnya sambil tersenyum. Di tangan Qin Chen, pedang ilahi anti pembunuhan dipenuhi dengan niat membunuh yang membuat jantung berdebar-debar, mengisi kekosongan dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia memilih kesempatan, dan menggigit. Di atas kepala Molly, ada sebuah istana sederhana yang ditangguhkan, siap runtuh kapan saja. Molly mengerutkan kening, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan berkata dengan dingin, Qin Chen, apa yang kamu lakukan? Melakukan apa? Boom! Aura kaisar yang menakutkan langsung memenuhi udara, mengguncang kehampaan. Matanya menyipit, dan aura di tubuhnya berfluktuasi. Setelah menerobos kaisar, Molly merasa seluruh tubuhnya penuh kekuatan, dan dia merasa seperti dia bisa mengendalikan langit dan menjadi tak terkalahkan. Iya, benar, Molly. Setelah kamu menerobos Kaisar Agung, tidak hanya tingkat kultivasimu meningkat pesat, tetapi emosimu juga meningkat. Petik 2. Qin Chen mencibir dan mengaktifkan sumbernya. Bas. Tangan pedang ilahi pembunuh balik Qin Chen tiba-tiba bergetar sedikit. Boom. Niat membunuh yang mengerikan meledak langsung dari pedang ilahi pembunuh balik. Kali ini, Qin Chen langsung itu diaktifkan niat membunuh yang paling menakutkan dalam pedang ilahi pembunuhan balik, membangkitkan kekosongan ke segala arah dan mengunci iblis Li, meskipun iblis Li baru saja menerobos ke alam Kaisar Agung, Qin Chen merasa sangat menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada Tai Yin Mingnu sebelumnya. Secara alami, dia tidak berani ceroboh. Niat membunuh ini. Di bawah niat membunuh dari pedang ilahi pembunuh terbalik, Molly merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, dan ketakutan yang tak dapat dijelaskan melonjak di dalam hatinya. Dia belum pernah menembus Kaisar Agung sebelumnya, Qin Chen tidak terlalu memikirkan pedang ilahi pembunuh balik di tangannya, tetapi melihatnya sekarang setelah terobosan, sepertinya ada sosok yang menjulang tinggi, dalam pedang ilahi penangkal pembunuhan. Bahkan jika dia menerobos Kaisar Agung, itu masih memberinya penindasan yang menyesakan. Perasaan, harta macam apa ini? Molly tersentak, dan perasaan itu membuatnya menggigil. Dia punya merasa bahwa di masa kejayaannya, sosok agung ini pasti bisa menghancurkannya sekarang. Dan ketika Molly memikirkan serangan balik setelah mengetahui tentang asal-usul pedang ilahi, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan antusiasme sebelumnya tiba-tiba mereda. Sialan. Baru kemudian dia tiba-tiba teringat bahwa pedang ilahi pembunuh terbalik ini sepertinya telah diperoleh oleh Qin Chen ketika dia berada di benua Tianwu. Senjata yang berharga, itu digunakan. Selama kompetisi Nandu kuno, pikirkan tentang dirimu lagi. Sial. Molly tiba-tiba merasa bahwa menerobos Kaisar Agung tidak lagi baik. Qin Chen memandang Molly, yang ekspresinya terus berubah di depannya, dan tersenyum dingin. Berkata, Molly, ada apa? Setelah menerobos Kaisar Agung, kepercayaan diri saya melonjak. Bagaimana kalau Anda dan saya memberi isyarat? Lihat betapa kuatnya Anda setelah terobosan Anda. Apakah kamu berani berbicara kepadaku seperti ini? Qin Chen mencibir di sudut mulutnya dan memandang Molly dengan jijik. Boom! Di dalam tubuhnya, niat membunuh yang mengerikan naik ke langit, dan ada nafas penghakiman yang samar melonjak. Molly menggigil, dan hatinya tiba-tiba menjadi kosong, dan dia buru-buru melambaikan tangannya. Ahem, Qin Chen, apa yang kamu lakukan? Kami berdua bangkit dari benua Tianwu dan telah bertarung satu sama lain berkali-kali. Kami baru saja menerobos Kaisar Agung. Apa yang bisa disaingi? Cepat singkirkan senjatamu, sungguh menakutkan.